Halo semuanya, kembali lagi sama aku, Rahmanul Hatimah dari kelas 3B Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di video kali ini, aku bakal nge-review buku Hard Money, Revolution, Bitcoin versus Emas untuk menguasai ekonomi global. Nah, buku ini tuh ngebahas apa sih? Nah, buku ini tuh membahas salah satu topik yang sangat relevan di era sekarang ini nih, yaitu perdebatan antara emas dan juga Bitcoin sebagai bentuk hard money modern. Saat ini, teman-teman, dunia sedang menghadapi tantangan besar dalam bidang ekonomi, seperti inflasi yang menjadi masalah utama di banyaknya negara. Harga kebutuhan pokok terus naik, nilai uang semakin turun, dan daya beli masyarakat yang perlahan terus terkikis. Di Indonesia sendiri, kita bisa merasakan nih bagaimana harga pangan dan energi yang fluktuatif atau terus naik turun. Bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, kondisi ini membuat pengeluaran sehari-hari menjadi semakin berat. Akibatnya, banyak orang mulai mencari cara untuk melindungi nilai kekayaan mereka masing-masing. Dulu, emas selalu menjadi pilihan utama sebagai instrumen investasi yang aman. Bahkan sampai sekarang, tradisi membeli emas masih sangat kuat, baik sebagai tabungan maupun sebagai warisan keluarga. Namun, generasi muda mulai melirik alternatif lain, salah satunya adalah Bitcoin yang merupakan hard money versi modern. Nah, Bitcoin ini dianggap lebih modern, mudah dibeli lewat aplikasi, bisa ditransfer lintas negara dalam hitungan menit, dan jumlahnya yang terbatas membuatnya tahan terhadap inflasi. Meskipun resikonya tinggi, sebagian masyarakat menganggap bahwa Bitcoin ini sebagai bentuk dari emas digital yang menjanjikan. Dengan latar belakang kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian ini, hadirlah buku Hard Money Revolution, Bitcoin versus Emas untuk menguasai ekonomi global yang akan saya review, yang dimana buku ini tuh mencoba menjawab pertanyaan besar di masa depan. Apakah Bitcoin ataukah emas yang akan lebih berkuasa? Nah, di buku ini banyak sekali bab-bab yang dapat menambah pengetahuan kita terkait hard money, Bitcoin ataupun emas ini nih. Apa saja sih bab-babnya itu? Di antaranya adalah pengertian dari hard money, emas sebagai hard money tradisional, lalu Bitcoin sebagai hard money di era digital, perbandingan antara Bitcoin dan emas, lalu Bitcoin dan emas dalam peranannya sebagai pengganti fiat, lalu adopsi Bitcoin dan emas dalam ekonomi global, lalu Bitcoin dan emas dalam menghadapi krisis ekonomi dan inflasi. Dan masih banyak lagi bab-bab yang dapat menambah pengetahuan kita terkait hard money, emas, dan juga Bitcoin ini nih teman-teman. Mungkin aku bakal sedikit membahas terkait apa sih hard money itu. Nah, dari tadi kan aku bilang ya, hard money, hard money, hard money. Nah, apa sih hard money itu? Terus, apa sih hard money modern? Apa sih hard money tradisional itu? Kita bakal bahas di video kali ini ya teman-teman. Hard money atau mata uang keras adalah bentuk uang yang memiliki nilai intrinsik dan tahan terhadap devaluasi sepanjang waktu. Berbeda dengan uang fiat yang nilainya itu bergantung pada kepercayaan dan kebijakan pemerintah. Hard money memiliki karakteristik khusus yang membuatnya dapat diandalkan sebagai penyimpanan nilai jangka panjang. Sejarah hard money ini dapat ditelusuri hingga ribuan tahun yang lalu nih. Jadi, di ribuan tahun yang lalu kita tuh sudah menggunakan hard money sebagai alat tukar nih teman-teman. Pada saat itu manusia itu mulai menggunakan logam mulia sebagai alat tukar. Jadi bukan cuma emas ya teman-teman hard money itu. Nah, emas dan perak ini menjadi pilihan alamiah karena kelangkaannya, keindahannya, dan kemampuannya untuk bertahan lama tanpa rusak. Peradaban kuno seperti Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan sistem moneter berbasis logam mulia. Koin emas dan perak menjadi standar perdagangan internasional, memungkinkan pertukaran barang dan jasa melintasi batas wilayah dan budaya dengan kepercayaan terhadap nilai intrinsik mata uang tersebut.
Lalu, kenapa sih hard money itu penting dalam konteks ekonomi digital? Nah, di era digital saat ini, kebutuhan akan hard money justru semakin relevan nih teman-teman. Ekonomi global yang semakin terkoneksi membutuhkan sistem moneter yang dapat dipercaya, transparan, dan tahan terhadap manipulasi. Nah, hard money ini menawarkan stabilitas yang sulit ditemukan dalam sistem uang fiat nih teman-teman. Digitalisasi ekonomi ini juga membuka peluang bagi bentuk baru hard money yang menggabungkan prinsip-prinsip klasik dengan teknologi modern. Nah, Bitcoin ini hadir sebagai contoh yang menerapkan prinsip kelangkaan digital melalui kode pemrograman yang pastinya tidak dapat diubah. Bisa dilihat teman-teman core properties dari hard money ini. Yang pertama tuh ada scarcity, fungibility, portability, dan durability. Perlu diketahui teman-teman bahwa keunggulan emas dalam menjaga nilai seiring waktu, salah satu aspeknya itu adalah kemampuannya dalam mempertahankan daya beli sepanjang sejarah. Misalkan, sebuah ons emas di masa Romawi kuno bisa membeli toga berkualitas tinggi, sama seperti saat ini. Sebuah ons emas masih bisa membeli setelan jas yang baik. Nah, fenomena ini itu menunjukkan stabilitas dari nilai emas yang luar biasa dalam rentang waktu yang sangat panjang. Nah, meskipun banyak penggunaannya, emas ini terdapat kendala nih dalam penggunaannya, seperti penyimpangan dan pengangkutan emas membutuhkan infrastruktur keamanan yang mahal, yang membuatnya menghambat atau menjadi kendala dalam penggunaan si emas ini. Proses verifikasi keaslian dan kemurnian dari si emas sendiri juga memerlukan keahlian khusus dan peralatan yang tidak murah. Bisa dibilang biaya untuk pengelolaan emas ini mahal ya teman-teman. Selain itu, transaksi dengan emas fisik kurang praktis untuk pembayaran sehari-hari dalam ekonomi digital. Pembagian emas dalam unit yang sangat kecil untuk transaksi bernilai rendah juga menimbulkan kesulitan teknis tersendiri. Lalu, apakah emas masih relevan sebagai hard money di masa depan? Tampaknya di era digital saat ini, di era digital ini, emas tampaknya akan terus berevolusi, beradaptasi dengan perkembangan teknologi, sambil mempertahankan fungsi intinya sebagai penyimpanan nilai yang andal. Kombinasi antara nilai histori, properti fisik yang unik, dan adaptabilitas terhadap inovasi finansial membuat emas tetap relevan dalam lanskap keuangan yang terus berubah. Ketahanan emas sebagai hard money selama ribuan tahun menunjukkan bahwa nilainya tidak semata-mata bergantung pada fungsinya sebagai alat tukar, tetapi lebih pada kepercayaan kolektif manusia terhadap kemampuannya untuk menyimpan nilai secara konsisten sepanjang waktu. Selanjutnya masuk ke pembahasan mengenai Bitcoin. Bagaimana sih karakteristik dari Bitcoin itu? Nah, yang pertama dan paling fundamental, Bitcoin itu bersifat langka nih teman-teman dan tidak dapat diubah. Kode Bitcoin ini dibatasi pasokan maksimum pada 21 juta unit. Batasan ini tuh ditegakkan oleh konsensus jaringan dan matematika kriptografi, yang mana ini tuh berbeda dengan uang fiat yang dapat dicetak sesuai kebijakan dari bank sentral. Karakteristik kedua adalah transparansi dan prediktabilitas. Setiap transaksi dari Bitcoin ini tercatat dalam blockchain yang dapat diakses publik. Jadwal penerbitan Bitcoin baru memulai proses mining juga telah ditentukan sejak awal dan berjalan dengan presisi matematis. Setiap 4 tahun, jumlah Bitcoin yang dihasilkan dari mining berkurang setengahnya, menciptakan kurva pasokan yang dapat diprediksi dengan tepat, sehingga dapat dikontrol oleh siapapun. Aspek ketiga adalah desentralisasi dan ketahanan terhadap sensor. Jaringan Bitcoin ini beroperasi di ribuan node yang tersebar di seluruh dunia. Tidak ada titik kegagalan tunggal yang dapat melumpuhkan sistem ini. Upaya untuk memblokir ataupun mensensor transaksi Bitcoin sangat sulit dilakukan karena sifat jaringannya yang terdesentralisasi dan terdistribusi secara global.
Lalu yang keempat, Bitcoin ini memiliki fungibilitas yang tinggi. Setiap unit terkecil dari Bitcoin secara teknis identik dan dapat dipertukarkan. Lalu, karakteristik yang terakhir atau yang kelima adalah portabilitas dan divisibilitas yang sempurna. Bitcoin ini dapat ditransfer secara instan kemana saja nih, belahan dunia mana saja, dan dapat dibagi hingga 8 desimal. Kemampuan ini membuatnya sangat fleksibel untuk berbagai skala transaksi, dan dari micropayment hingga transfer nilai yang sangat besar. Selanjutnya masuk ke dalam perbandingan dari Bitcoin dan juga emas nih. Dari segi keamanan dan portabilitas. Dalam hal keamanan, Bitcoin dan emas menawarkan pendekatan yang sangat berbeda. Keamanan emas bergantung pada keamanan fisik berangkas, pengawal bersenjata, dan sistem penguncian canggih. Sebaliknya, keamanan Bitcoin terletak pada kriptografi dan jaringan yang terdesentralisasi. Private key Bitcoin disimpan dengan benar secara teoretis tidak dapat diretas, bahkan dengan komputer kuantum yang paling kuat sekalipun. Lalu, dari segi portabilitas yang merupakan area di mana Bitcoin memiliki keunggulan yang jelas, memindahkan emas dalam jumlah besar membutuhkan logistik yang kompleks, mahal, dan beresiko. Sebaliknya, Bitcoin senilai miliaran dolar dapat ditransfer ke seberang dunia dalam hitungan menit dengan biaya yang relatif kecil. Bahkan seluruh kekayaan Bitcoin seseorang dapat dibawa hanya dengan mengingat 12 kata seed phrase. Namun, portabilitas digital dari Bitcoin juga membawa risiko unik tersendiri nih, seperti serangan hacking, phishing, dan social engineering menjadi ancaman yang harus diwaspadai. Bitcoin juga menawarkan fitur keamanan yang tidak mungkin ada pada emas fisik, backup dan pemulihan. Jika emas fisik hilang atau dicuri, sangat sulit untuk melacak dan memulihkannya. Dengan Bitcoin, selama seed phrase aman, akses ke dana dapat dipulihkan bahkan jika perangkat keras rusak ataupun hilang. Sehingga bisa dibilang kalau misalkan Bitcoin ini keamanannya lebih terjamin dibandingkan si emas itu sendiri ya. Lalu, apakah Bitcoin ini akan mengalahkan emas sebagai hard money? Nah, seperti yang tadi dijelaskan sedikit, Bitcoin memiliki beberapa keunggulan yang signifikan, portabilitas sempurna, divisibilitas hingga 8 desimal, dan kemampuan untuk memverifikasi kepemilikan dan keaslian secara instan. Namun, emas juga memiliki keunggulan yang sulit ditandingi. Sejarah yang panjang sebagai penyimpanan nilai, pengakuan universal lintas budaya, dan tidak tergantung pada infrastruktur digital atau listrik untuk berfungsi. Emas juga memiliki nilai intrinsik dalam penggunaan industrinya, menjadi dasar permintaan yang stabil. Nah, mungkin masa depan itu tidak tentang salah satu yang mengalahkan yang lain, Bitcoin mengalahkan emas ataupun emas mengalahkan Bitcoin, tetapi tentang koeksistensi dan komplementaritas. Bitcoin dan emas mungkin akan mengisi peran yang berbeda dalam sistem keuangan global. Bitcoin sebagai hard money digital untuk era internet, dan emas tetap sebagai cadangan nilai tradisional yang telah teruji waktu. Adopsi dari Bitcoin ini terus meningkat di kalangan generasi muda dan transformasi digital ekonomi global yang mungkin akan meningkatkan perannya sebagai hard money. Namun, warisan dan daya tahan dari emas sebagai penyimpanan nilai kemungkinan akan bertahan, memberikan pilihan bagi investor dan pengguna dengan preferensi dan kebutuhan yang berbeda dengan Bitcoin. Pada akhirnya, teman-teman, emas dan Bitcoin memang berada di jalur yang berbeda. Emas sudah ribuan tahun dipercaya sebagai simbol kekayaan tradisional, stabil, berwujud, dan diwariskan oleh lintas generasi. Sementara Bitcoin hadir sebagai bentuk hard money digital, transparan lewat blockchain, mudah diakses secara global, dan menjadi pilihan baru generasi modern sekarang. Buku ini
mengajak kita untuk melihat bahwa bukan hanya soal memilih emas atau Bitcoin, tetapi bagaimana keduanya mencerminkan perubahan besar dalam cara manusia memahami nilai dan juga kekayaan. Pertanyaannya bukan sekedar mana yang lebih kuat, melainkan bagaimana kita siap menghadapi revolusi keuangan global yang sedang berlangsung saat ini. Mungkin sekian review buku dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang perlu didiskusikan atau dikritik, boleh chat di kolom komentar. Bye semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya.